Selamat pagi semuanya. Oke, kita mulai aja ya acara pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen kami, Miss Renata Tirta, narasumber kita ada Rekoy Gunawan dan Bapak Jefan Setiawan, moderator Faye Joaffe, kemudian serta teman-teman semua. Selamat datang pada pagi hari ini mini seminar kita yang mengangkat tema strategi komunikasi organisasi agensi kreatif. Perkenalkan, saya Najwa Gina selaku MC hari ini yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum kita memasuki sesi pertama yang akan dipandu, kita panggilkan moderator kita yang akan membantu saya juga memandu acara agar berjalan hari ini. Kepada Faye, waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you Najwa. Wah, aku udah ngeliat ya di sini udah banyak teman-teman yang mau ikut meluangkan waktu untuk datang pagi-pagi ke seminar. Apa ini teman-teman? Ini adalah seminar strategi komunikasi organisasi agensi kreatif. Kita beri aplaus dulu dong buat kita semua. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih, di antara teman-teman yang ada di sini, adakah yang saat ini sedang bekerja di agensi kreatif atau tertarik untuk ikut kerja di agensi kreatif? Mungkin anak-anak Stratkom gitu ya, yang suka banget buat brand campaign, suka banget buat urus sosial media, atau juga berinteraksi dengan influencer. Siapa nih yang tertarik nih kira-kira? Wah, ada ya. Oke, thank you banget teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal agensi kreatif kan orang pasti taunya cuma kita ngurusin urusan dengan klien gitu ya. Kita ngurusin apa sih kebutuhan klien supaya brand-brandnya tuh semakin berkembang, semakin dilihat dan dilirik orang gitu kan. Tapi nggak semerta-merta hanya dengan hubungan dengan klien saja, karena dalam agensi kreatif sendiri teman-teman itu akan bekerja dalam tim. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi faktor-faktor, apa sih yang kira-kira dapat mempengaruhi kinerja dalam tim? Tanpa berlama-lama, kita panggilkan narasumber kita yang pertama, Raymond Koy Gunawan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Faye. Slide-nya boleh di next. Next lagi, sekali lagi. Oke. Sebelum itu saya sapa dulu teman-teman semua. Selamat pagi semuanya. Oke. Jadi hari ini materi yang akan saya bawakan itu berjudul strategi komunikasi internal untuk mencapai target dalam sebuah tim agensi kreatif ya teman-teman. Oke, boleh di next slide ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin akan muncul di pembahasan saya yang pertama, yaitu bagaimana ide-ide brilian lahir dan berkembang dalam tim Anda gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal di agensi kreatif, jadi kalau misalkan perkembangan ide-ide yang luar biasa dan fantastis itu pastinya dibutuhkan sekali ya untuk dalam proses pembuatan apa yang di-request oleh klien gitu ya. Nah, ide-ide ini biasa tercipta dari misalkan kita bertukar pikiran. Jadi bisa dibilang pada saat proses brainstorming bisa tercipta yang namanya ide-ide brilian, dan juga kolaborasi dan keragaman dari pikiran-pikiran tim dari sebuah agensi kreatif. Boleh di next? Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu perencanaan kreatif dan strategi pengembangan pesan. Baiklah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul dari terkait dengan pertanyaan kita sebelumnya, yaitu apa yang ingin kita komunikasikan, kepada siapa, kenapa mereka peduli, dan apa pendekatan yang paling tepat. Jadi ini bisa dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan untuk melakukan sebuah perencanaan dalam bidang kreatif yang nantinya akan memunculkan kita untuk strategi-strategi pengembangan pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens yang kita tuju. Boleh di next? Nah, dalam strategi pengembangan pesan pastinya kita harus bisa membagi orang-orangnya dalam internal biar tugas yang didapatkan dari setiap orang itu masing-masing bisa dilaksanakan dengan maksimal. Kita bagi jadi 3, yaitu ada tim strategi, tim kreatif, dan tim akun dan produksi. Jadi buat tim strategi ini biasa dia menyusun creative brief yang padat dan jelas biar bisa dimengerti dan dipahami oleh semua tim.
dan juga dia menjaga idenya tetap kreatif biar keep on track sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Lalu adanya tim kreatif. Nah, tim kreatif ini dia itu bagian pengembangan. Jadi strategi pengembangan pesan itu sebenarnya dipusatkan utamanya itu di tim kreatifnya tersebut. Jadi dia mengembangkan pesan menjadi sebuah konsep, sebuah visual, sebuah headline, naskah, dan juga sebuah narasi. Dan juga dia menjaga konsistensi pesan di setiap titik. Jadi meskipun dia mengembangkan, tapi dia tetap menyesuaikan dengan tujuan utama yang dituju. Lalu ada tim akuntan produksi untuk menyampaikan pesan kepada klien agar menjaga semangat dan arahnya ke kreatif dan mengantisipasi pertanyaan atau interpretasi yang salah. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, buat sebuah tim internal dari tim agensi kreatif pastinya kita membutuhkan penggunaan media digital. Nah, beberapa penggunaan media digital yang menurut saya cukup tepat untuk digunakan di era sekarang ini, ada 3 platform ini, yaitu Zoom, Google Sheets, sebenarnya Google Sheets, Google Docs itu bisa, dan Canva. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal Zoom, bisa dibilang kalau tim agensi kreatif ini secara meeting dan rapat itu cukup banyak. Jadi bisa dilakukan secara Zoom, secara online, karena terkadang ada beberapa yang berhalangan, terutama kita juga kadang meeting sama klien, pasti bisanya kliennya belum tentu bisa offline gitu kan. Begitu juga dengan internal tim, siapa tahu pimpinannya sedang nggak bisa. Lalu ada Google Sheets, ini biasa dibuat buat jadwal deadline, buat kita mau posting apa berikutnya. Jadi dalam sebuah tim itu biar lebih terstruktur dibuatlah dalam bentuk Google Sheets. Dan juga ada Canva. Canva ini biasa dibuat untuk melakukan pitching atau misalkan untuk present ke klien biar kliennya tertarik untuk mengambil job dari agensi kreatif tersebut. Next. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi masalah utama, yaitu pernahkah Anda merasa tidak adanya satu suara dalam satu tim? Jadi kan setiap manusia kalau buat saya itu memiliki pemikiran dan sebuah mindset yang berbeda-beda ya teman-teman. Pastinya dalam satu tim itu kita tidak akan selalu satu suara. Kita bisa aja menimbulkan adanya perbedaan opini, keyakinan, dan apapun itu karena kita bersifatnya beragam ya teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, ini ada beberapa strategi yang saya sudah siapkan, strategi komunikasi tentunya, dalam menghadapi krisis dari sebuah tim agensi kreatif. Oke, yang pertama itu ada komunikasi yang transparan dan jujur. Yang kedua, dengarkan dan validasi. Dan yang ketiga, fokus pada solusi dan bukan menyalahkan. Boleh di next? Oke, untuk yang pertama yaitu komunikasi yang transparan dan jujur. Secara tidak langsung ketika kita berkomunikasi secara transparan dan juga secara jujur, orang-orang di sekitar kita akan lebih menghargai dan mempercayai kita secara tidak langsung. Nah, disinilah kita membangun titik kepercayaan untuk menghindari kesalahpahaman. Karena secara tidak langsung kalau misalkan kita di tim agensi kreatif, pastinya kita akan banyak berkomunikasi dengan teman-teman rekan kerja kita. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, kita harus bisa menerapkan komunikasi yang transparan dan jujur, yang dimana nanti ini perlahan akan membentuk budaya kerja yang sangat sehat. Oke, boleh di next. Yang kedua ada dengarkan dan validasi. Jadi dengarkan itu tidak sekedar kita mendengarkan, tetapi kita juga memahami apa kata-kata yang disampaikan dari rekan kerja kita tersebut, dan kita memberikan validasi. Meskipun dia buat kita tidak benar, meskipun buat kita benar, apapun itu kita bisa katakan boleh juga ya, contohnya begitu, boleh juga ya, tapi kalau gimana kalau misalkan begini. Nah, itu akan meningkatkan rasa dihargai. Jadi orang tidak semerta-merta ketika mereka ngomong, mereka tidak merasa dihargai karena dianggap apapun yang dikatakan dari mulutnya itu salah. Karena meningkatkan rasa dihargai tersebut, itu akan mencegah konflik-konflik yang bisa dibilang tidak diperlukan lah. Dan ini juga mendukung proses kreatif untuk berkembang lebih pesat karena ide yang keluar akan semakin banyak. Boleh di next? Dan yang terakhir adalah fokus pada solusi dan bukan menyalahkan. Jadi sebenarnya kita sebagai tim, kalau jika menjadi tim internal di sebuah agensi kreatif itu bisa dibilang memiliki tenggat waktu yang cukup mepet ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita stuck blaming dengan menyalahkan, kita nggak akan kemana-mana dan klien bisa jadi berpotensi untuk marah-marah gitu. Jadi kita lebih ke fokus pada solusi, move on. Jadi kita next cari solusinya. Yang dimana ini bakal menjaga momentum dan semangat tim. Jadi kita nggak fokus pada kesalahan seseorang, tapi kita bisa next saja gitu. Kita move on, orientasinya ke depan. Dan ini akan mengurangi konflik dan drama yang tidak diinginkan, beserta juga meningkatkan profesionalisme dari sebuah tim. Boleh di next? Sekian materi dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Faye. Kasih lagi dong applause-nya buat Kak Raymond. Jadi kita udah mendengarkan insight-insight ya terkait
gimana sih caranya bekerja bersama dengan tim yang baik, mulai dari perencanaan yang baik dan juga menggunakan tools yang sesuai gitu. Tapi juga kita juga harus berorientasi dan berempati kepada teman-teman kita, dengan teman-teman satu tim kita. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sesi yang kedua. Sebelumnya saya kembalikan kepada Najwa. Oke, terima kasih Faye. Sebelum ke sesi kedua narasumber kita, Bapak Java Setiawan, kita bakal ada ice breaking dulu. Jadi ice breaking itu kita bakal tebak nama kota dari emoticon. Boleh di next? Oke, ini soal pertama. Boleh di next? Slide-nya. Oke, ini pertanyaan pertama. Ada yang bisa tebak? Bener nggak ya? Coba di next jawabannya. Ternyata benar. Soal kedua. Coba tebak. Oke, boleh di next jawabannya. Ternyata benar lagi. Slide terakhir, soal terakhir. Ini gampang nih. Semuanya gampang sih ya, pada bisa jawab. Oke, di next slide-nya. Oke, benar. Oke, kita udah selesai, sebenarnya segitu aja. Jadi kita lanjut ke narasumber kedua, kepada Bapak Java Setiawan. Kita persilakan dan dipandu oleh moderator. Thank you Najwa. Nah ini boleh kok silakan. Kenalan dulu dong kita nih. Kenalan dulu kita. Oke, jadi teman-teman di sini kita sudah bersama dengan Coach Jevon Setiawan, dan kita tadi kan sudah membahas soal bagaimana sih caranya bekerja sama dengan tim lah gitu, kira-kira apa sih yang dapat membuat pekerjaan dalam itu jadi lebih efektif. Nah, kalau tadi kita belajar tentang kerjasama di internalnya gitu, sekarang kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu gimana sih caranya kita bisa pitching yang bagus kepada klien, gimana caranya kita bisa engage dengan klien. Nah, boleh Niko perkenalkan dulu nih kepada teman-teman di sini. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Jevon Setiawan. Sekarang saya selaku co-founder dan CEO dari Leverage Media. Mungkin kalau nggak familiar, memang biasanya nama-nama agensi ini, kalau kita ngomongin agensi kan banyak banget ya di Indonesia, terutama apalagi di Tangerang sini lah, banyak banget di Garis Serpong, BSD ini agensi banyak. Cuman beberapa subcon project yang kita pernah kerjakan tuh mungkin pernah dengar Scientific. Nah itu kita yang kerjain brand campaign-nya, terus beberapa F&B bisnis kayak Kebaba Raffi. Nah itu waktu itu di-handle sama Leverage Media. Paling itu singkat perkenalannya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Coba gak sih bisa kerja dengan Scientific atau Kebaba Raffi? Itu aku tahu banget, aku suka itu loh. Nah, boleh gak sih Coach ceritain dulu nih kepada teman-teman, kalau misalnya di agensi kreatif ini kerjanya tuh biasa ngapain aja sih? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin agensi kreatif kan memang cukup luas ya cakupannya gitu. Ada beberapa agensi yang memang fokusnya tuh memang lebih ke campaign, atau mungkin lebih fokus ke sosial media, atau ada beberapa agensi yang memang mungkin kalau tahu gitu ya TikTok, live TikTok, nah mereka managing TikTok live misalnya kayak gitu. Nah untuk di Leverage Media sendiri sih kita memang lebih fokusnya itu untuk kalau pernah dengar namanya e-commerce enabler. Jadi biasanya tuh kita bakal handle terkait branding dan juga e-commerce activation gitu. Jadi misalnya Faye punya bisnis gitu kan, terus datang ke Leverage gitu, pengen membesarkan. Nah kenapa sih namanya Leverage gitu ya? Karena kita pengen membantu UMKM atau pengusaha untuk membesarkan bisnisnya kan. Nah biasanya kita bakal kasih konsultasi dulu, kita kenalin dulu
ownernya dan juga bisnisnya gitu. Kayak kira-kira apakah yang pertama sebenarnya objektif dari ownernya tuh membuat sebuah bisnis itu apa kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan beri konsultasi dulu terkait kira-kira produknya laku nggak sih di pasaran gitu ya. Kayak kalau kadang tuh beberapa kali sempet ada beberapa owner yang jelas-jelas produknya sorry itu saya nggak bisa laku nih gitu. Kayak udah terlalu biasa lah gitu kan. Tapi kita bakal kasih educate. Kita bakal educate business owner, Pak, Bu. Tapi tentunya dengan bahasa yang mungkin Raymond sampaikan gitu ya, nggak mungkin kayak Pak Bu ini udah pasti nggak laku kayak gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Pasti kita kayak bilang Pak mungkin ini produknya udah lumayan banyak dan sangat familiar lah di masyarakat, mungkin kita harus kasih USP apa unique selling point baru kayak gitu kan. Tapi nggak jarang banyak business owner yang kayak nggak saya maunya itu gitu. Oh ya udah gitu ya, namanya kan kita sebagai pelaku agensi ini kan maksudnya kita dibayar untuk membantu mereka gitu ya, tetap kebutuhan dan keinginan kan tetap dari mereka, lebih ke situ sih. Jadi ya mungkin kurang lebih itu. Jadi memang Kojefon ini kan di leverage itu seperti menaikkan level gitu ya, sebenarnya dari suatu produk gimana mungkin aja memang orang udah punya produknya tapi mereka bingung gimana ya caranya masukin ke e-commerce, gimana ya supaya branding kita tuh punya keunikan atau selling point tersendiri kayak gitu kira-kira ya kok ya. Oke, lanjut nih. Kalau misalnya kita udah tahu nih kurang lebih Kojefon kan memang urusin brand-brand gitu ya. Gimana sih kok caranya supaya kita tuh bisa membangun koneksi dan juga kepercayaan dengan klien agensi, karena kan ya kita tahu sendiri ya kayak klien agensi kan ada aja ya yang punya banyak permintaan, kayak tadi yang Kojefon juga bilang maunya ya A aja, B aja. Nah kalau Kojefon sendiri kira-kira bagaimana? Ya membangun koneksi ya, dan kepercayaan dia itu paling memang apa ya, koneksi dan kepercayaan kan sesuatu yang dibangun sebenarnya. Kayak jadi dalam arti nggak bisa istilahnya misal pertama kali kenal dengan business owner kita bisa langsung dipercaya gitu. Kita pasti kan harus membuktikan gitu ya, entah itu dengan data. Contoh kayak tadi beberapa features atau beberapa yang service yang kita kasih gitu ya untuk business owner kan salah satunya kita bantu ngeboost penjualan online. Misal penjualan lewat e-commerce gitu lah ya, aplikasi hijau, aplikasi kuning gitu ya, orange sorry. Nah itu biasanya kita kasih, kita bakal di awal, menurut aku pribadi waktu mereka sudah mau meeting online atau offline dengan kita, itu udah pasti ada kepercayaan gitu ya, entah itu dia dengar dari seseorang gitu ya, misal kayak lu kalau mau gedein bisnis di leverage, let's say kayak gitu. Dengan dia udah datang di meetingnya itu pasti udah ada kepercayaan. Nah, tapi membangun kepercayaannya itu gimana? Ya tentunya dengan data sih biasanya ya. Jadi biasanya kita harus buktiin dulu, misal 1-3 bulan kita kerjakan dengan sesuai dengan arahan kita. Kira-kira hasilnya semaksimal apa gitu. Jangan sampai jadi agensi yang cuma menjual gaji manis gitu loh. Kayak misal, oh ini udah pasti naik gini gitu. Menurut pengalamanku pribadi, kalau ada agensi yang kayak udah pastiin brandnya udah pasti penjualannya naik, itu biasanya sih belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu, karena namanya agensi kreatif gitu ya, kayak kita harus punya banyak kreatif solution untuk nge-branding atau mungkin meningkatkan suatu penjualan gitu. Jadi nggak ada ilmu pastinya sih kalau di agensi kreatif kayak gitu. Jadi itu sih mungkin dengan data ya untuk membangun kepercayaan, dan juga more communicate aja sih ke klien. Jadi jangan ngobrol sama kliennya itu cuma waktu reporting. Misal kita report ke mereka, kasih report per bulan, ya udah per bulan cuman di call sebulan sekali kayak gitu. Kayak better kalau bisa tuh setiap minggu tuh ada weekly meeting sama kliennya. Jadi klien tuh merasa dilibatkan dalam proses peningkatan bisnisnya kayak gitu. Nah itu terkadang meskipun nih hasilnya tidak lebih baik dari yang dijanjikan misalnya, tapi kalau kita ada komunikasi, kita udah sampaikan di awal, setiap minggu kita juga ngobrol sama mereka, biasanya mereka lebih dapat trustnya sih gitu.
Oke, jadi kalau aku bisa rangkum di sini sebenarnya memang cara terbaik supaya klien kita tuh bisa percaya yaitu dengan menunjukkan data yang valid gitu ya, dan juga dengan membangun koneksi itu gak cuma dengan sekedar meeting doang, tapi lebih kepada ya kita seringkali ajak ngobrol gitu, bahas sesuatu yang lebih umum, dan juga melakukan meeting yang memang bukan hanya sekedar formal aja gitu ya maksudnya gitu. Oke, nah kalau misalnya tadi gitu kita aku nanya-nanya soal gimana caranya bangun koneksi. Nah kalau misalnya ada permasalahan nih terhadap kelompok dan klien gitu ya, misalnya ada konflik apa atau ada sesuatu yang tidak sesuai gitu, ada terjadi permasalahan gitu, gimana sih cara Gojepon untuk menyelesaikannya itu? Oke, konflik dengan klien ya. Ya memang pasti konflik tuh apa ya, sesuatu yang nggak bisa kita hindarin gitu ya. Apalagi kebetulan kalau kita di Leverage kita ada lumayan banyak, kita punya tim lumayan ya cukup lumayan besar lah gitu ya. Tapi memang semenjak COVID kita udah mulai hybrid. Jadi kayak ada beberapa yang remote dari rumah gitu ya. Terutama kalau di Leverage tuh banyaknya tuh desainer gitu. Nah biasanya nih konflik yang apa ya, yang paling sering terjadi paling terkait ekspektasi desain gitu. Jadi terkadang ekspektasi dari desainer Leverage seperti apa, semua desain kan pasti di-review gitu ya sama head of business-nya Leverage. Nah nanti setelah itu kita kasih ke klien, ternyata oh nggak suka nih kayak gitu. Nah terkadang itu kan kalau kita ngomongin desain ini sangat apa ya, sangat subjektif gitu loh. Misal warna kursinya gitu, menurut desainer kita misal ini biru langit, tapi menurut klien ini bukan biru langit, misal ini biru dongker misalnya gitu. Nah kayak hal-hal kayak gitu tuh kan nggak bisa kita prediksi lah ya gitu, apalagi terkait selera. Nah tapi kalau ditanya gimana cara menyelesaikannya, ya komunikasi lagi sih, lebih ke komunikasi dan juga penyampaian kali ya. Kayak cara penyampaiannya tetap harus sopan, karena bagaimanapun kan kita pekerja, gimana pun kita kan mengerjakan brand mereka gitu kan. Kita yang dibayar gitu ya. Bener, kasarannya gitu kan. Nggak mungkin kita kayak maksudnya penyampaian kita pun juga harus dijaga gitu lah. Nah itu paling kalau terkait konflik sih, tetap komunikasi. Karena kita percaya sebesar apapun konfliknya, kalau asal kita menyampaikan dengan benar gitu ya, kayak cara kita berkomunikasi harusnya semua kan baik-baik saja sih gitu. Oke, berarti memang endingnya juga berkomunikasi dengan baik gitu ya. Oke, lanjut Niko. Kalau misalnya Gojepon dan tim sendiri dalam menghubungi atau menjaga koneksi dengan klien itu, biasanya Gojepon tuh menggunakan sarana teknologi apa aja sih? Oke, kalau untuk menghubungi sih sekarang karena kita udah bisa ketemu ya. Kalau dulu memang waktu sebenarnya kalau ingat kan dulu tuh kita suka pakai Zoom atau Google Meet kan karena COVID ya gitu. Tapi sebelum COVID kan belum ada ya yang pakai itu sebenarnya. Jadi kalau di Leverage sendiri sih sebenarnya kita tetap prefer kita ketemu offline, kita ketemu langsung gitu. Karena apalagi untuk sebagai agensi kreatif kita harus benar-benar, karena ini sangat luas kan cakupannya, kita harus benar-benar tahu kemauan dari ownernya ini seperti apa, dan juga kita juga pengen melihat secara langsung ownernya. Istilahnya ini kalau kamu online meeting kan bisa off cam kayak gitu kan, kita nggak tahu nih kayak gambaran bentuk ownernya ini seperti apa kayak gitu. Karena ngomongin tentang komunikasi kan kadang kita jadi tahu kayak cara berpenampilannya seperti apa, itu juga menjadi sebuah salah satu poin lah buat kita gitu kan. Nah jadi biasanya sih kita offline, tapi kalau untuk beberapa brand yang di Leverage yang di luar Jakarta atau di luar Indonesia, kita ada beberapa brand itu pasti ya, mau nggak mau meeting online, betul, meeting online. Cuman biasanya setelah meeting online, misal kayak kemarin kita ada satu company gitu dari Thailand. Nah itu kita pasti meeting online dulu karena kita mau tahu kan objektifnya apa. Tapi begitu invoice mau dikasih gitu ya, atau ide-ide, setelah ide udah dilemparkan terus kita mau kasih invoice pembayaran, pasti kita ketemu secara offline sih, betul, antara ownernya yang ke sini atau kita yang ke sana kayak gitu. Berarti
memang lebih banyak bertemu secara offline gitu ya, tapi kalau misalnya memungkinkan dan harus menggunakan meeting online, maka akan menggunakan meeting online gitu. Iya, betul. Nah, yang terakhir nih kira-kira gimana sih caranya Kojefon untuk menyesuaikan komunikasi persuasi terutama dengan kebutuhan klien? Oke, nah kalau komunikasi persuasi ini mungkin maksudnya meyakinkan klien. Ya sebenarnya kalau persuasif ini kan memang yang pertama yaitu kayak jujur kalau kita ketemunya tuh via online itu tuh lebih susah mempersuasifnya gitu. Kayak cara sebenarnya kalau ngomong cara berkomunikasi ini kan banyak gitu ya, kayak misal dengan kita ketemu secara offline gitu ya di cafe gitu sama ownernya, terus tiba-tiba misalnya kita mau bayarin kopinya gitu, itu kan juga salah satu bentuk komunikasi kita. Betul kan? Salah satu bentuk komunikasi kita. Nah itu makanya aku berani bilang ya memang lebih mudah untuk ketemu offline. Terus selain itu juga mungkin jam terbang kali ya kayak komunikasi persuasif ini, kayak karena kita harus tahu dulu karakter dari orang tersebut gitu. Tapi nanti semakin lama gitu ya kamu ada di industri, misalnya industri dealing, partnering gitu kan, nanti lama-lama bisa kebaca sendiri sih kayak gimana caranya meyakinkan orang itu tanpa harus kenal terlebih dahulu, kayak gitu. Kelihatan lah kayak karakter orang ini seperti apa, kayak gitu sih paling. Oke, thank you Kojefon. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi yang paling terakhir, penutup gitu ya. Kira-kira Kojefon punya ini enggak motivasi atau inspirasi buat teman-teman yang tertarik untuk terjun ke agensi kreatif? Apa ya buat teman-teman di sini yang mungkin kalau tertarik gitu ya dengan agensi kreatif, tentunya kalau menurut aku kalian nggak harus kreatif, karena kreatif itu dibangun, tapi kalian harus punya inisiatif gitu sih. Jadi berawal dari inisiatif, biasanya kreatif itu bisa dibentuk gitu. Tapi kalau dari awal sudah tidak ada inisiatifnya, maka jangan harapkan kreatif yang lain pun kalian nggak akan dapatkan kayak gitu sih. Apalagi di zaman kayak gini gitu ya, cari kerja susah. Maksudnya cari kerja susah kalau kalian nggak punya inisiatif, kalian nggak punya nggak scaling up diri kalian, ya susah kayak gitu sih. Jadi coba lebih inisiatif, terutama anak-anak muda kayak kalian yang masih kuliah gitu kan, baru mungkin bisa nentuin career path-nya apa, tapi berawal dari inisiatif dulu gitu, dari diri kalian gitu. Jadi memang inisiatif dan kemauan itu penting gitu ya. Yes. Oke, thank you banyak ya Kojefon atas kehadirannya di sini dan membawakan materi buat kita. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, jadi gimana nih buat teman-teman yang sudah mendengarkan tadi, mulai dari materi kita yang pertama, cara kita untuk bisa bekerja sama yang baik dengan tim gitu, maupun juga hubungan komunikasi kita dengan klien gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya pertanyaan, boleh banget ditanyain setelah dari seminar ini. Saya kembalikan kepada Najwa. Luar biasa banget ya narasumber kita, Kojefon Setiawan. Oke, banyak insightful baru tentang dunia agensi dan komunikasi kreatif pada pagi hari ini. Kita sudah ada di sesi akhir acara. Izinkan saya untuk menutup mini seminar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber pertama kita, Kak Raymond, narasumber kedua kita, Kojefon Setiawan, dan moderator kita, Faye. Kemudian terima kasih untuk Miss Renata serta para hadirin semuanya yang telah menyempatkan datang pada hari ini. Semoga hari ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua ke depannya. Saya selaku MC Najwa Gina pamit undur diri. Terima kasih. Oke, kepada para hadirin kita berfoto bersama. Silakan ke bawah, rapat. Jadi kursi yang kosong silakan diisi.
aja. Miss, ini matiin aja, Miss. Matiin ya.